Halo bro and sis, ini adalah kisah di balik 3 pedang yang diklaim paling mematikan di dunia, yang kami susun dari berbagai sumber tentunya. Kisah ini sangat menarik untuk disimak, sebagai bahan pengetahuan untuk Anda, terutama untuk Anda yang mencintai sejarah. Yuk, ini dia kisahnya. Pedang pertama kali muncul selama zaman perunggu. Benda tajam ini terbuat dari tembaga dan ditemukan di situs Harapan di wilayah yang kini disebut Pakistan. Pada abad pertengahan, pedang besi dan baja diproduksi secara massal dan digunakan dalam banyak pertempuran. Para tentara dilatih ilmu pedang agar mereka siap untuk berperang. Sepanjang sejarah kuno, semua jenderal kerajaan, raja, dan kaisar memiliki pedang pribadinya masing-masing yang konon memiliki penghuni dalam tanda petik tentunya. Senjata-senjata ini dibuat oleh pembuat pedang tersebut di masa jayanya. Banyak manuskrip sejarah yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa seputar pedang. Berikut ini adalah 3 kisah tentang pedang yang diklaim menjadi paling mematikan dan terkenal di dunia, seperti dikutip dari Top 10. 1. Pedang Joyce. Charlemagne adalah seorang pria yang lahir sekitar tahun 742 Masehi. Dia adalah salah satu penguasa terbesar dalam sejarah dunia dan menjadi raja bagi suku Franka pada tahun 768. Pada tahun 800, dia dinobatkan sebagai Kaisar Romawi, posisi yang ia pegang selama sisa hidupnya. Di Kekaisaran Romawi Suci, ia dikenal sebagai Charles ke-1 dan merupakan Kaisar Romawi Suci pertama. Selama masa hidupnya Charlemagne, dia memperluas negeri Franka menjadi sebuah kekaisaran yang meliputi sebagian besar Eropa Barat dan Tengah. Charlemagne dianggap sebagai bapak pendiri monarki Prancis dan Jerman serta bapak Eropa. Joyce adalah nama pedang pribadi Charlemagne. Hari ini ada 2 pedang yang dikaitkan dengan Joyce. Salah satunya adalah pedang yang disimpan di Weltische Schachthammer di Wina, sementara yang lainnya disimpan di Museum Louvre di Prancis. Bagian-bagian pedang terbuat dari abad yang berbeda, sehingga sulit untuk mengidentifikasi senjata tersebut sebagai Joyce. Gagang pedang menunjukkan tanggal pembuatan di sekitar masa Charlemagne dan terbuat dari emas yang dipahat, pernah dihiasi pula dengan berlian. Pedang Charlemagne muncul dalam banyak legenda dan dokumen sejarah. Bulfinch mitologi menggambarkan Charlemagne menggunakan Joyce untuk memenggal kepala komandan Saracen, Korsubel, dan juga temannya Ogier the Dane. Setelah kematian Charlemagne, pedang itu dikatakan telah disimpan secara ilegal oleh gereja Basilia of Saint Denis dan kemudian disimpan di Louvre setelah dibawa di prosesi penobatan raja-raja Prancis. 2. Pedang Honjo Masamune. Masamune adalah ahli pedang Jepang yang secara luas dianggap sebagai salah satu ahli metalurgi terbesar di dunia. Tanggal pasti untuk kehidupan Masamune tidak diketahui, tetapi diyakini bahwa ia bekerja dari tahun 1288 hingga 1328. Senjata Masamune telah mencapai status legendaris selama berabad-abad. Dia menciptakan pedang yang dikenal sebagai tachi dan belati yang disebut tan. Pedang Masamune memiliki reputasi yang unggul dari segi tampilan dan kualitas. Lantaran jarang sekali menandatangani karyanya, pedang buatan Masamune sulit untuk diidentifikasi. Pedang Masamune yang paling terkenal adalah Honjo Masamune. Honjo Masamune dianggap penting karena mewakili shogun selama periode Edo atau Tokugawa tahun 1603 dan 1868. Pedang itu diwariskan dari satu shogun ke yang lain selama beberapa generasi. Pada tahun 1939, senjata itu dinobatkan sebagai warisan budaya Jepang. Meski berada di keluarga keturunan Ki dari klan Tokugawa, pemilik Honjo Masamune yang terakhir diketahui adalah Tokugawa Ieyasu. Rupanya Tokugawa Ieyasu memberikan senjata itu dan 14 pedang lainnya ke kantor polisi di Meijiro, Jepang pada bulan Desember tahun 1945.
Tak lama kemudian, pada Januari 1946, polisi Mejiro memberikan pedang tersebut kepada Sersan Colby B. Moore, Kavaleri 7 Amerika Serikat. Sejak saat itu, Honjo Masamune telah hilang dan keberadaannya tetap menjadi misteri. Honjo Masamune adalah salah satu artefak sejarah paling penting yang raib pada akhir Perang Dunia Kedua. 3. Pedang Zulfikar Scimitar. Sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, memiliki pedang kuat yang dinamakan Zulfikar. Ia adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Dengan beberapa catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW memberikan Zulfikar kepada Ali di pertempuran Uhud. Nabi Muhammad mengagumi kekuatan Ali di medan perang dan ingin menghadiahkannya senjata paling berharga. Pedang adalah simbol iman Islam dan dikagumi oleh jutaan orang. Zulfikar adalah pedang yang mengacu pada senjata di Asia Barat atau Asia Selatan dengan bilah melengkung. Dikatakan bahwa Ali menggunakan pedang ini pada pertemuan Khandaq, pengepungan Madinah yang dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Selama perang, Nabi Muhammad, Ali, dan para pembela muslim lainnya membangun parit untuk melindungi Madinah dari kavaleri konfederasi yang jauh lebih besar. Beberapa dari mereka menggambarkan senjata itu memiliki dua bilah paralel, menekankan kemampuan dan kecepatan mistisnya, sementara yang lain menggambarkan Zulfikar sebagai pedang yang berbentuk tradisional. Sejumlah foto sejarah menunjukkan pedang ini mempunyai pisau berbentuk V yang terbelah. Menurut Tel Versia, senjata itu masih ada sampai hari ini dan disimpan di tangan Imam Muhammad Al-Mahdi. Senjata itu merupakan bagian dari koleksi terkenal yang disebut Al-Jafar. Al-Jafar adalah kitab suci Syiah mistis yang terdiri dari dua kotak kulit berisi artefak paling penting dari zaman Nabi Muhammad dan zaman Ali bin Abi Thalib. Koleksi tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi dengan setiap imam baru menerimanya dari pendahulunya yang meninggal. Isi Al-Jafar cukup mengesankan, tetapi tidak tersedia untuk publik. Satu bagian dari buku ini menjelaskan hukum Islam, arahan, dan hal-hal seputar perang, termasuk tas yang berisi baju besi dan senjata Nabi Muhammad. Zulfikar dikatakan disimpan di antara artefak yang paling berharga. Oke, sampai di sini dulu kisahnya. Nantikan kami di kisah-kisah atau artikel-artikel lainnya. Salam.